Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memulai presentasi dari hasil bacaan dari jurnal yang berjudul Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Bali oleh kelompok 8. Pada presentasi kami pada hari ini akan memiliki beberapa pokok inti, yaitu pendahuluan, tujuan penelitian, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Pada pendahuluan, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Kekayaan ini bersamaan dengan keberagaman suku, budaya, dan tradisi lokal menjadi potensi penting dalam menjaga dan melestarikan sumber daya hutan. Masyarakat lokal, terutama di Bali, berperan penting sebagai agen konservasi dan pengelola sumber daya hutan. Kearifan lokal yang telah ada sejak lama, terutama di luar Jawa, menjadi landasan dalam pengelolaan hutan. Di Bali, tradisi dan budaya juga mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan lingkungan. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengelolaan sumber daya hutan yang terintegrasi dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Penelitian ini bertujuan menjaga kelestarian dan kebermanfaatan fungsi hutan secara bijaksana, serta memperkuat peran masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Baik, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya. Menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang mencakup kajian melalui sumber empirik dan studi pustaka. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran sumber, di antaranya studi literasi dan studi dokumen. Metode analisis data menggunakan reduksi data yang kemudian dianalisis secara deduktif melalui pengembangan gagasan secara spesifik dengan didukung oleh sumber ilmiah yang melandasi konstruksi gagasan. Kawasan hutan beserta sumber daya yang ada berpengaruh secara signifikan dalam pembentukan sebuah kebudayaan. Hal tersebut berarti bahwa kebudayaan suatu masyarakat terbentuk karena hubungan mereka dengan lingkungan dan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Salah satu bagian dari kebudayaan ialah pengetahuan lokal masyarakat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya kehutanan memiliki fungsi sebagai penyeimbang untuk penunjang kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan. Kawasan hutan memiliki berbagai fungsi sebagai pengatur hidrologis, klimatologis, dan tempat habitat keragaman hayati dan non-hayati. Permasalahan hutan yang terjadi perlu diadaptasikan dengan masyarakat dan kearifan lokal yang berlaku untuk mencapai keseimbangan ekologi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, selain dibentuk sistem penanggulangan hutan yang baik, sebagai wujud eksekusi di bagian hilir, juga diperlukan membentuk manusia yang sadar dan berbudaya tentang menjaga kelestarian hutan. Pemanfaatan budaya lokal sebagai salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan menjadi salah satu alternatif yang baik dalam rangka membentuk kesadaran sumber daya manusia. Konsep Trihata Karana merupakan falsafah hidup atau kearifan lokal yang tangguh yang ada di Bali. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Pada dasarnya, hakikat ajaran Trihita Karana menekankan 3 hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan dengan Tuhan yang tersaling terkait satu sama lain. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek di sekelilingnya. Prinsip pelaksananya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan menghindari daripada segala tindakan buruk. Hidupnya akan seimbang, tentram, dan damai.
Aktivitas masyarakat lokal terhadap sumber daya kehutanan adalah salah satu isu penting dalam rangka membangun keselarasan hidup dengan alam yang tertuang dalam hukum adat yang ada. Proses internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dan hukum adat yang dalam masyarakat Bali dikenal dengan awik-awik Krama Desa, yang berperan sebagai kontrol kehidupan bermasyarakat di desa-desa di wilayah Bali. Salah satu keberhasilan pembangunan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan hutan, dan hutan sangat tergantung pada pembangunan koordinasi yang mencakup pembentukan sistem jaringan manajemen yang dapat saling membantu. Koordinasi melibatkan seluruh unsur terkait stakeholders, baik jaringan pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat. Keberadaan sistem pengawasan yang efektif merupakan syarat utama keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari pengolahan wilayah hutan. Pengembangan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan kawasan sumber daya hutan. Diperlukan kelembagaan sosial untuk mendorong peranan masyarakat secara kolektif dan terstruktur. Kesimpulannya adalah kondisi kehutanan di wilayah Bali umumnya tidak terlepas dari setiap ancaman terhadap permasalahan yang terjadi seperti deforestasi, perburuan satwa liar, perubahan ekologi, dan kebakaran hutan. Namun kekhasan yang ada pada masyarakat Bali adalah terdapat suatu sistem atau hukum adat awik-awik Krama Desa yang mengatur pola perilaku masyarakat dan batasan-batasan dalam mengelola tatanan kehidupan. Pengelolaan hutan yang tersebar di Bali terkategorisasi menjadi hutan yang dikelola oleh adat dan hutan yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini menjadi pemisah antara adat dan pemerintah yang seharusnya dapat terintegrasi dalam mengelola hutan guna mencapai masalah hutanan. Mengatasi permasalahan tersebut, selain dibentuk sistem pengelolaan hutan yang baik sebagai wujud eksekusi di bagian hilir, juga dalam proses membentuk manusia yang sadar dan berbudaya tentang menjaga kelestarian fungsi hutan.